Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel favorit kita ini. Channel yang sederhana namun insya Allah bermakna. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos passing grade pada ujian seleksi kompetensi dasar dan juga berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Pada bobot nilai seleksi kompetensi bidang atau SKB bobotnya 60%. Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan nilai tersebut dengan cara kita belajar lebih giat, kita persiapkan matang, agar pada saat ujian SKB nanti nilai kita tinggi dan juga di akhir kita bisa tetap lolos sebagai CPNS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dan soal yang sering keluar, yaitu tentang visi misi pemerintah, nawacita, visi misi Kemenkes, dan juga RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Langsung saja kita mulai. Namun buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungan untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya agar channel ini terus berkembang dan juga informasi dari channel ini bisa tersebar ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Langsung saja kita mulai ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama. Visi pemerintah pada Kabinet Indonesia Maju 2020 sampai 2024 adalah: A. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang B. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. C. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. D. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Dan E. Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Silahkan teman-teman jawab dari option A sampai E, mana yang menjadi visi pemerintah pada Kabinet Indonesia Maju 2020-2024. Baik, kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan soal nomor 1. Untuk kunci jawaban yang benar adalah E, yaitu visi pemerintah pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2020 sampai 2024, yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi teman-teman harus wajib hafal dan mengetahui tentang apa yang jadi visi pemerintah pada era pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin untuk menghafal cukup sulit karena agak panjang, jadi teman-teman cukup menghafal kata kuncinya saja, yaitu ada kata-kata gotong royong. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan misi Kemenkes sesuai edaran Menteri PPN atau Bappenas adalah, ingat soalnya adalah bukan merupakan misi Kemenkes. A. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. B. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. C. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. D. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Dan E. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi teman-teman memang harus ingat mana yang jadi visi misi pemerintah dan juga visi misi Kementerian Kesehatan.
Jangan sampai tertukar karena pasti akan jadi salah pilihan teman-teman nantinya. Silakan teman-teman tentukan jawaban sebelum kita bahas di kunci jawaban. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan soal. Untuk jawaban yang benar adalah E, karena yang E bukan merupakan misi dari Kementerian Kesehatan. Teman-teman bisa lihat misi Kementerian Kesehatan yang sesuai edaran Menteri PPN atau Bappenas. Yang pertama adalah memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Ya, kenapa jawabannya E? Karena pada option E itu bukan misi dari Kementerian Kesehatan, melainkan visi dari Kementerian Kesehatan. Ingat, option E adalah visi dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan A, B, C, dan D adalah misi Kemenkes sesuai edaran Menteri PPN. Jadi jawaban yang benar adalah E. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, strategi RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024 adalah kecuali, ingat, kecuali, berarti yang bukan termasuk dalam strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam bidang kesehatan. A. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. C. Peningkatan pengendalian penyakit. D. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat. Dan E. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya manusia. Silakan teman-teman jawab mana yang tidak termasuk strategi RPJMN dalam bidang kesehatan. Baik, kalau sudah kita langsung ke pembahasannya. Lanjut ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwa arah kebijakan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, di mana hal tersebut bisa dicapai dengan strategi dari RPJMN, yaitu ada 5. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Kemudian, pembudayaan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Dan juga penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Teman-teman harus ingat tentang strategi RPJMN ini karena tidak menutup kemungkinan akan keluar pada bahasan soal CPNS tahun ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, dalam menyelenggarakan program pembangunan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Di bawah ini yang tidak termasuk nilai-nilai pro rakyat adalah A. Inklusif, B. Responsif, C. Efektif, D. Bersih, atau E. Paripurna.
Jadi dari option di mana yang tidak termasuk nilai-nilai pro rakyat. Silakan teman-teman jawab. Kalau sudah, kita langsung ke pembahasan soal. Baik, langsung saja kita bahas di sini bahwa dalam menyelenggarakan program pembangunan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Dari option yang tidak termasuk nilai-nilai pro rakyat adalah ya, E, paripurna. Untuk option A sampai D, inklusif, responsif, efektif, dan bersih merupakan nilai-nilai pro rakyat. Sedangkan yang E tidak termasuk dari nilai-nilai pro rakyat. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan angka stunting dapat diturunkan hingga titik-titik persen pada tahun 2024. Jadi untuk target yang ingin dicapai Kemenkes pada prevalensi angka stunting turun menjadi berapa persen pada tahun 2024? A. 10%, B. 19%, C. 25%, D. 28%, dan E. 35%. Silakan teman-teman jawab. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Untuk pembahasan soal di atas, teman-teman bisa lihat pada indikator sasaran pokok RPJMN, yaitu ada indikator dan target yang ingin dicapai dari Kementerian Kesehatan. Teman-teman bisa lihat pada nomor 6, prevalensi stunting balita. Target pada tahun 2024 adalah bisa turun hingga 19%. Tidak hanya tentang stunting, tentang wasting, angka kematian ibu, angka kematian bayi juga menjadi target dari Kementerian Kesehatan. Silakan teman-teman pelajari, bisa dihafalkan atau diingat. Semoga keluar di ujian tahun ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, tujuan strategi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah A. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. B. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. C. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarus utamakan kesehatan. D. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan E. Semua jawaban benar. Oke, bagaimana teman-teman? Silakan dijawab. Kalau sudah, kita langsung ke pembahasannya. Ada beberapa tujuan strategi Kementerian Kesehatan, yaitu ada 6. Yang pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Yang kedua, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang ketiga, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarus utamaan kesehatan. Yang keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nomor 5, peningkatan sumber daya kesehatan. Dan nomor 6, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya semua benar. Baik, selanjutnya
Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa terus berbagi informasi. Subscribe, like, dan share-nya kami tunggu. Sukses selalu buat teman-teman. Semoga lolos di CPNS tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.